Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa al-Fatihah ila ruhi jami'i minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin amilin wal musannifin mukhlasin wa jami'i musyahadati wa rahmatil lil alamin wal malaikatul muqarrabin. Summa ila ruhi jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqi al-ardi ila magharibiha wa khususan ila ruhi Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khubri wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa ashabil badil kiram wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlasin wa jami' masyahadati rahmatul alamin. Summa al-fatihah ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimin ajma'in. Inna Allaha yaghfiru lahum yu'li darajat fil jannah wa yud'u alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbin warzuqna mahabbatahum wa yatafanna ala millatihim wa yahshuruna fi zamratin min ghairi sabiqatin wala hisabin wala adabin wa ala kulli man wa bi salafin salihun wa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بلية. أولها يرفع البركة من كسبهم وثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير iman. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Ziyadatul Abrar, Masjid Apung yang insyaallah sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, majelis ta'lim kita lanjut. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai detik hari ini, sampai hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan bala dari kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diistiqamahkan di dalam hadir majlis ilmu, diistiqamahkan di dalam berjamaah salat 5 waktu, dan dijauhkan dari bala malapetaka. Dan semoga kita dipanjangkan umur,
Semoga diistiqamahkan dalam menetapi keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, Majlis Ta'lim Masjid Apung Ziyadatul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata Rasulullah, qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha'i fayabtalihum Allah ta'ala bi thalathi baliyatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di akhir zaman nanti akan datang suatu masa di mana masa itu akan datang atas umatku yang mana mereka akan lari pada ulama dan fuqaha. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan umatku itu dengan 3 bala atau 3 bencana. Nah, para bapak ibu hadirin sekalian, kita diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jangan sesekali kita malas untuk hadir di majelis ilmu. Karena diperingatkan ketika umat Rasulullah sudah lari pada ulama dan fuqaha, maka Allah murka di situ. Allah akan menurunkan 3 bala. Nah, 3 bala tersebut semoga tidak menimpa pada kita semua. 3 bala tersebut, yang pertama, awalaha yarfa'u al-barakata min kasbihim. Yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan menghilangkan keberkahan dari hasil usahanya. Nah, perlu diketahui para bapak ibu hadirin sekalian, kalaulah umat Rasulullah termasuk kita semua, bila mana sudah lari pada ulama dan fuqaha, maka disitulah umat Rasulullah tidak lagi mengherani, tidak lagi dia menghiraukan dengan halal haram. Yang penting gue dapat dan semau gue. Padahal di dalam agama sudah jelas Rasulullah ajarkan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Idza ijtama al-halal wal haram ghalibal haram. Yani yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas. Namun apabila barang yang halal itu tercampur dengan barang yang haram, maka haram juga jadinya. Para bapak ibu hadirin sekalian, murkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir zaman ini sudah banyak sekali contoh daripada orang-orang mendapatkan rizki dengan tidak halal. Ada mereka mendapatkan cara kerjanya mereka melalui babi ngepet. Ada juga mereka yang meragu atau dengan cara merawat tuyul. Ada juga dengan cara-cara yang lain yang bentuknya menyimpang syariat ajaran agama Islam. Perlu kita ketahui semua, di dalam ajaran agama kita diajarkan ma akhdhu haram wa itauhu haram. Ya, kalau segala sesuatu itu cara mengambilnya haram, maka dilarikan kemana saja juga haram. Mau itu disumbangkan ke pondok pesantren, mau disumbangkan ke majelis ilmu, mau disumbangkan ke sekolahan, mau dipakai pembiayaan sekolah anaknya, putra-putrinya, semuanya jadinya haram. Itu bagaikan kotoran, nggak akan bisa bersih. Jangan sesekali kita beranggapan bahwasanya itu adalah barang yang bisa disedekahkan hasil haram. Ada juga orang yang menyumbang dengan hasil judi, dengan hasil merampok, dengan hasil mencopet, dengan hasil korupsi dan lain sebagainya. Apabila cara pendapatannya tidak halal,
disalahkan oleh syariat agama, maka di kemanapun itu akan haram adanya. Perlu kita ketahui semua bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُّ فِيهِ الْأَبْصَارُ, yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Al-Quranul Karim, Surat Ibrahim ayat 42. Para Bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah, jangan kita berpemahaman bahwasanya uang hasil korupsi, hasil pendapatannya haram, itu akan bisa menghapus daripada pahala dengan cara sedekah. Itu pemahaman yang salah. Karena ajaran di dalam agama kita disebutkan ma'akhdu haram wa i'tahu haram. Segala sesuatu cara pengambilnya haram, maka dilarikan, dikeluarkan ke mana saja, itu juga jalannya haram. Ada sebuah cerita yang menarik untuk kita simak bersama. Bahwasanya ada seorang ahli ibadah. Dia rajin berjamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat subuh berjamaah, rajin untuk menyumbang kepada warga, dan orang ini meninggal dunia pada saat kondisi sujud sembahyang subuh. Setelah kejadian, orang ini meninggal dunia dalam kondisi subuh, kondisi sembahyang sujud, salat subuh, kondisi sujud, orang ini meninggal dunia. Pada saat itu heboh, gaduh. Orang ini langsung diangkat di rumahnya, yang rumahnya besar, berlantai 2, marmer, megah, mewah. Rumah itu banyak dipenuhi orang, karena orang ini meninggal dunia pada saat itu. Hari itu banyak orang berkerumun, anaknya pun berdatangan, saling tegur dan menyapa. Dia bercerita, "Dek, bagus abah kita meninggal." Ya, alhamdulillah meninggal dalam kondisi sujud salat subuh. Namun dalam pengkuburan seorang ahli ibadah ini penuh misterius. Ada sebuah cerita di mana cerita ini harus dipecahkan. Di mana ketika bapak seorang ahli ibadah ini, beliau meninggal dunia, ketika mau dikubur dalam galian liang kuburnya, ketika digali, keluarlah ular hitam. Setelah ada ular, disingkirkan, tapi datang lagi dan datang lagi. Sehingga penggali kubur pun bertanya kepada seorang ustadz, "Bagaimana ini Pak Ustadz? Ada ular, beberapa kali ular disingkirkan, tapi ada lagi. Kata ustadz, "Berdoa meminta ampunlah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, dan secepatnya untuk dikuburkan." Setelah seorang ahli ibadah ini dikubur, ditimbun, tapi lagi-lagi ular berdatangan semakin banyak dan semakin banyak. Dan namun lebih anehnya, ular yang hitam ini, yang besar, tidak liar, tidak ganas seperti layaknya ular seperti biasanya.
Dan dalam Alkisahnya sudah banyak ularnya ini dibunuh, disingkirkan, dan beberapa ahli ular dari desa situ dikerahkan untuk bisa menghilangkan ular tersebut, namun lagi-lagi datang silih berganti. Bahkan kejadian ini 1 minggu setelah kematian mayat sudah dikubur, semakin banyak, semakin berdatangan ular yang datang. Bahkan bikin heboh. Para penduduk ketakutan karena akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat yang ada. Sehingga cerita ini cepat menyebar. Sehingga di warung-warung orang-orang duduk banyak mengkisah tentang kisah kematian yang misterius ini. Suatu kematian seorang ahli ibadah yang perlu dipecahkan problematikanya. Akhirnya berjalan 2 minggu, semakin banyak ular berdatangan. Dan bahkan hitungannya pun bukan hanya puluhan. Tidak cukup dengan ratusan, bahkan dalam Alkisah sampai ribuan. Akhirnya seiring berjalan waktu, 3 minggu, semakin banyak ularnya. Dan pada kurang lebih waktu 1 bulan, maka berkumpullah para tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan, dan aparat desa untuk bisa memecahkan daripada persoalan ini. Singkat dicerita, berkumpullah orang itu untuk memecahkan kisah kematian misterius seorang ahli ibadah ini. Akhirnya sedikit demi sedikit persoalan terbaca, dimulailah dengan sekretaris beliau saat beliau menjabat sebagai kepala desa. Apa yang beliau katakan, bahwasanya mohon maaf dari awal, bukan berarti kami menggibah, tapi memang ini persoalan yang harus dipecahkan. Perlu diketahui bahwasanya saya ini adalah sekretaris Bapak yang meninggal di waktu sujud itu. Perlu diketahui bahwasanya beliau adalah mantan kepala desa dan beliau menjabat kurang lebih 2 periode pada saat itu. Dan saya sebagai sekretaris itu selalu membuat laporan-laporan yang sifatnya rekayasa. Lain dilaporkan di pusat, lain juga yang dikerjakan di desa. Jadi yang kami tahu, Bapak Kepala Desa ini banyak berbuat curang dalam profesi pekerjaannya sebagai kepala desa. Dia banyak mengajukan program dan program untuk pembangunan, program untuk perbaikan, sumbangan anak-anak yang kurang mampu, anak yatim, sumbangan orang-orang jompo, tapi semua itu tinggal rencana dan program. Banyak rencana dan program yang mangkrak, tidak dikerjakan dan dilaksanakan, namun laporannya mulus. Dan dibantu dengan bendahara Bapak yang ada. Dan bendahara ini lengkap dengan catatannya. Semuanya catatannya penuh kecurangan. Jadi rumah yang mentereng itu dibangun hasil jerih payah punya orang, milik orang. Anaknya dibiayai dengan biaya hak orang. Memang beliau semasa hidupnya punya pemahaman dianggap remeh dan mudah saja. Yang penting banyak bersedekah. Yang penting banyak untuk menyumbang bakti sosial, menyumbang majelis ta'lim dan lain sebagainya. Itu alasan beliau. Nah, para Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sebuah i'tibar, sebuah contoh untuk kita semua. Agar kita sadar bahwasanya kejahatan, dosa itu Allah tidak lalai. Allah selalu menyimpan catatan-catatan amal buruk orang itu. Pun demikian, ketika kita
mau menjadi seorang pegawai, jangan juga kita ini suka mengumbar janji. Karena di dalam agama kita diajarkan al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Kalau yang dihutangi, yang dijanjikan itu orangnya cuma satu, mungkin mudah kita untuk minta maaf. Tapi bagaimana kalau orangnya seumpama orang satu provinsi, bahkan satu wilayah yang begitu luas, atau seumpama se-Indonesia, bagaimana kita mau memaafkan? Bagaimana kesalahan itu? Yang perlu diingat, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Bila mana orang itu meninggal dunia dalam kondisi hutang, maka yang dipakai membayarnya nanti itu adalah amal baiknya. Dan ketika amal baiknya ini sudah habis, maka amal buruk yang dijanjikan orang itu akan ditimpakan kepada orang yang menjanjikan tersebut. Dan orang itu akan dilemparkan ke api neraka. Jadi ingat-ingat untuk kita semua, jangan suka mengumbar janji. Karena janji adalah hutang. Kemudian wasaniyatu. Yang kedua, Allah akan menimpakan kepada umat Rasulullah yang lari pada ulama. Yani yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, yani Allah akan menguasakan mereka. Mereka akan dipimpin dengan seorang yang zalim. Perlu diketahui, akhir-akhir zaman ini, ketika mau ada pemilihan, itu banyak sekali mereka dengan cara menyuap. Di agama kita itu diajarkan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Jadi dikatakan orang yang menerima sama yang menyuap itu tidak berdosa, tapi langsung masuk neraka. Hati-hati, karena ini di akhir zaman menjadi budaya. Ada istilahnya, idza fi ma'un fa kaifa yatakallam. Apabila mulut sudah penuh dengan air, bagaimana orang ini mau berbicara? Tentu airnya akan mencurat gitu. Jadi sekali lagi, jangan sesekali kita lari pada ulama. Karena ketika kita lari pada ulama, nggak mengindahkan halal dan haram, maka suap itu pun akan diambil bagi umat Rasulullah itu. Diindahkan. Dan yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mematikan orang itu meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman, karena mereka lalu lari daripada ulama dan fuqaha, tidak mengindahkan lagi halal dan haram. Yang penting aku dapat dan semau gue. Ini gambaran umat Rasulullah yang sudah lari pada ulama. Sungguh sengsara. Dia hidup di dunia sudah sakit, apalagi nanti di akhirat. Perlu yang kita tanamkan lagi, ketika manusia itu dikubur di alam kubur, manusia itu nggak ada temannya. Suaminya, istrinya yang saling mencintai, orang tuanya yang menyayangi, kemudian sanak famili kerabat yang mengantarkan mereka ketika sudah sampai di liang kubur, dan mereka akan meninggalkan masing-masing. Yang menjadi temannya sendiri yaitu amalnya sendiri. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada umur, dan sekarang kita ini memasuki bulan Januari, berarti 1 tahun umur kita ini berkurang.
berarti kita ini akan lebih dekat dengan kuburan. Perlu diingat ya, sebaik-baik kita ini yang kita punya di masa hidupnya di dunia, kita ini kendaraan yang paling bagus, kendaraan kita itu terakhirnya nanti adalah keranda. Dan perlu kita ingat, baju yang paling bagus kita punya mungkin di dunia, tapi ketika kita sudah meninggal dunia, baju yang paling kita punya adalah kain kafan. Dan rumah, walaupun orang itu mempunyai rumah 10 susun, tapi rumah kita yang terakhir adalah liang kubur. Diingat, kita kehidupan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada teman yang setia kecuali amal ibadah kita masing-masing. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sekali kami sebetulnya melanjutkan tausiah ini, namun kita lihat waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang kami sampaikan ada 3 calon penghuni surga, 4 calon penghuni surga. Mereka ini akan berlomba-lomba untuk masuk surga lebih dahulu. Namun siapakah 4 golongan ini? Apakah kita termasuk dalam golongan 4 ini? Kita tunggu insya Allah pada episode pertemuan Majelis Ta'lim yang akan datang. Sekali lagi kami sampaikan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beri-beri maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.